Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang kali ini akan membahas mengenai konflik sosial. Hakikat konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configure yang artinya saling memukul. Konflik dilatar belakangi oleh adanya perbedaan yang dibawa oleh individu pada saat berinteraksi. Beberapa pendapat ahli mengenai konflik sosial antara lain, yang pertama, menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Yang kedua, ada Robert M.Z. Lawang yang mendefinisikan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Yang ketiga, menurut Bernstein, yaitu konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Dan yang terakhir ada pengertian menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia yang menjelaskan bahwa konflik muncul karena adanya benturan antara dua unsur dalam masyarakat yang mengharuskan salah satunya berakhir. Yang selanjutnya yaitu teori-teori konflik sosial. Terdapat 3 teori konflik. Yang pertama yaitu teori konflik menurut Lewis Althusser. Menurut Althusser, konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Althusser mengelompokkan konflik sosial menjadi 2 macam, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis ialah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Sedangkan konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Ada beberapa manfaat konflik menurut Althusser. Yang pertama, konflik dapat menjadi media untuk berkomunikasi. Yang kedua, konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok. Yang ketiga, konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut. Dan solidaritas tersebut dapat mengantarkan kepada aliansi dengan kelompok lain. Dan yang terakhir, konflik menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi menjadi berperan aktif. Yang kedua, yaitu teori konflik menurut Karl Marx. Karl Marx memiliki pandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Adapun fakta-fakta menurut pandangan teori Karl Marx antara lain, yang pertama, adanya struktur kelas dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berada dalam kelas yang berbeda. Yang ketiga, adanya pengaruh yang besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang, dan yang terakhir, adanya berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktural sosial. Yang ketiga, yaitu teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Pada awalnya, Dahrendorf memiliki teori konflik sebagai teori parsial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Dahrendorf melihat masyarakat memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Berdasarkan pemikiran tersebut, Dahrendorf menyempurnakan dan menganalisis dengan fungsionalisme struktural agar mendapat teori konflik yang lebih baik. Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Perjuangan kelas dalam masyarakat modern berada pada pengendalian kekuasaan. Dahrendorf mengkomunikasikan pemikiran fungsional mengenai struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antar kelas sosial. Dahrendorf tidak memandang masyarakat sebagai sebuah hal yang statis, namun dapat berubah oleh adanya konflik di masyarakat. Selanjutnya yaitu klasifikasi konflik sosial. Menurut Ranjabar, konflik sosial yang ada di masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu konflik individual dan konflik kolektif. Konflik individual yaitu konflik yang terjadi dalam mental atau diri seseorang karena suatu hal. Hal ini bisa berupa pilihan yang berbeda dengan kata hati. Sedangkan konflik kolektif merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Pada umumnya, konflik ini memiliki dorongan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan konflik individu. Selanjutnya, klasifikasi konflik sosial menurut Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf membedakan konflik sosial ke dalam 5 bentuk,
Yang pertama, ada konflik peran, yaitu suatu kondisi di mana seseorang mendapati kenyataan yang berlawanan dengan perannya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ada konflik sosial, yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam upayanya mencukupi kebutuhan kelompok tersebut. Yang ketiga, yaitu konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir. Konflik ini biasanya terjadi saat unjuk rasa, di mana polisi sebagai kelompok yang terorganisir. Yang keempat, yaitu konflik antar satuan nasional. Konflik ini disebut juga konflik antar kepentingan organisasi, misalnya politik tingkat RT, RW, desa, hingga tingkat nasional. Dan yang terakhir yaitu konflik antar agama. Konflik ini sering terjadi pada zaman dahulu saat konsep toleransi belum diindahkan. Menurut H. Kusnadi dan Bambang Wahyudi yang dikutip dari Ranjabar, macam-macam konflik dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu konflik berdasarkan tujuan organisasi yang terbagi menjadi dua konflik. Yang pertama ada konflik fungsional dan yang kedua ada konflik disfungsional. Dan aspek yang kedua yaitu konflik yang berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Pada konflik ini terbagi menjadi tiga, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Aspek yang ketiga yaitu konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Pada konsep ini, konflik terbagi menjadi dua, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Aspek yang keempat yaitu konflik berdasarkan waktu. Konflik ini terbagi menjadi dua, yaitu konflik sesaat atau spontan dan konflik berkelanjutan. Aspek yang kelima yaitu konflik berdasarkan pengendalian. Konflik ini terbagi menjadi konflik terkendali dan konflik tidak terkendali. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu konflik berdasarkan sistematika konflik. Terbagi menjadi dua juga, yaitu konflik non-sistematis dan konflik sistematis. Sekian pembahasan mengenai konflik sosial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.